Rasulullah SAW bukan bapak seseorang saja, tapi bapak rohani semua. Nama dia sama dengan namaku. Apakah yang Nabi maksud nama itu nama KTP? Ada kartu tanda penduduk? Ada masuk ke daftar dukcapil? Nama yang dimaksud di sini bukan nama itu. Dan tanda-tanda yang ada padaku juga ada pada dia. Yang ada pada dia ada padaku. Tapi apakah semua yang hidung mancung dia Imam Mahdi? Berarti bukan itu tandanya. Ada ahlu bait nuraniyah, ada ahlu bait nasabiyah. Ahlu bait nuraniyah semua orang beriman, maka dia ahlu bait Nabi Muhammad SAW. Yang oleh Imam Subki, beliau mengatakan apa? Kalau kita baca Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali Muhammad, maka semua orang beriman dapat. Karena keluarga Muhammad, kata Imam Subki, kullu mu'min, kullu muslim, setiap mukmin. Coba perhatikan, istri Nabi dipanggil Ummul Mu'minin, ibu orang beriman. Bapaknya siapa? Abul Mu'minin Sayyidina Muhammad SAW. Itu makna ayat, makana Rasulullah SAW aba ahadin min rijalikum. Rasulullah SAW bukan bapak seseorang saja, tapi bapak rohani semua. Bapak semua rohani, ya. Maka kita ada salawat, kita sebut salawat Abu Ruh, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Abir Ruh, ya. Salatu wassalamu alaika ya Aba Ruh. Yuwati'u, berkesesuaian, ismuhu ismi, isim dia, nama dia dengan isimku, namaku sama. Wa ismu abihi ismu abi. Tapi di riwayat imam yang lain, ini kalimat ini tidak ada. Ya, ini riwayat yang lebih sahihnya yang ini. Nama dia sama dengan namaku. Pertanyaan, apakah yang Nabi maksud nama itu nama KTP? Nama ID card? Di masa Rasulullah SAW udah ada ID card belum? Ada kartu tanda penduduk? Ada masuk ke daftar dukcapil yang di pemerintah? Enggak. Nama yang dimaksud di sini bukan nama itu. Yang perlu diperhatikan, ya. Karena kita sering memahami 14 abad lalu dengan zaman sekarang, itu kebodohan. Ism dalam bahasa Arab itu ada dari kata sumu. Sumu artinya luhur, tinggi, ulu. Maka langit disebut sama. Satu akar kata. Orang Arab begitu kayanya mereka dalam berbahasa Arab. Maka sumu disebut uluwud darajah wa ma'rifah, ketinggian derajat dan ketinggian ma'rifat, pengetahuan. Berarti Imam Mahdi doktor dong. Ya, karena derajatnya tinggi dan ilmunya tinggi. Oh, bukan. Rumus awal apa tadi? Kemahdian itu mengenalnya bukan lewat gelar intelektual, tapi melalui spiritual, rohani. Ya. Makna kedua daripada ism, kalau ini tinggi, yang kedua makna daripada ism adalah alam, ya. Bahasa Arabnya wasm. Jadi ulama itu mereka bingung, ism kata bismi itu dari sumu atau dari wasam. Apa makna wasam? Ada di bahasa lokal nggak? Wasam. Asem adanya. Wasam berarti alam.
Apa arti alam? Tanda. Apa arti alam? Tanda. Jadi kalau kita terjemahin, ismuhu ismi, nama ia adalah namaku. Ketinggian derajat dan ma'rifatnya dan tanda-tanda yang ada padaku juga ada pada dia. Yang ada pada dia ada padaku. Masalahnya ini setelah dia memproklamirkan dirinya atau belum? Itu masalahnya. Nah, disinilah mentok ahli hadis. Ahli hadis tidak mampu membedakan ini hanya sebatas ini sahih tidak sahih. Bukan tugas ahli hadis mengerti maknanya. Tugas mengerti maknanya ahlul ihsan, ahli rohani. Ya, ini derajat apa yang tinggi di situ? Derajat rohani. Tanda apa di situ? Ini tanda ahli hadis masih kurang connect. Nanti di beberapa hadis sebelum selesai, di situ disebutkan Al-Mahdi, ya, itu aqnal unuf, hidungnya mancung, ya, abhal jubha, jidatnya lebar. Sempat-sempatnya Imam Abu Daud meriwayatkan hadis itu. Tanda ahli hadis mereka terbawa dengan nuansa ism, bahwa tanda-tanda yang dimaksud tanda-tanda fisik. Oke, kita ambil hadis itu. Hidung yang mancung itu pertanda apa? Orang hidung mancung itu keturunan Sunda, Jawa, apa keturunan Arab? Nah, boleh juga lah kita ambil, ya. Tapi apakah semua yang hidung mancung, ya, dia Imam Mahdi? Ini banyak yang mancung nih bukan Imam Mahdi, saya lihat. Banyak zuriat Nabi hidungnya pesek. Saya ketemu malah mancungan hidung teman-teman kita yang bukan habaib. Berarti bukan itu tandanya, bukan tanda hidung. Jadi hidung ini kalaupun iya itu pertanda dia zuriat. Jidat lebar pertanda dia cerdas. Tapi bukan berarti mesti seperti itu, ya. Oke, ini dua hal paling penting dari makna ism. Awalnya agak sulit untuk memetakannya, tapi 2021 alhamdulillah Allah izinkan pemaknaan ini kemudian rampung, ya. Jadi makna ism nama bukan nama kartu ID card, tapi ini nama ketinggian derajat, kemakrifatan, nama tanda. Buya Dr. Aldomi boleh ngajar di pasca sarjana karena beliau punya nama gelar, yaitu doktor. Apakah semua saudara-saudara ini boleh ngajar di pasca sarjana, S2, S3? Enggak. Mesti ada, sudah punya doktor, mesti punya syarat satu lagi, namanya nomor induk dosen, NIDN. Berarti dia punya nama induk, nama dia punya nomor. Jika di alam nyata ini ada kenyataan realita begitu, maka ini adalah pertanda bahwa di akhir zaman ada lebih dari satu nama. Maka kita ada kitab, di situ disebutkan 2000 nama Nabi SAW kurang 5. 2000 kurang 5 nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kenal nama Nabi Muhammad SAW, semakin kenal beliau. Ini baru ilmu nama yang diajarkan ke Sayyidina Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kami ajarkan nama-nama, ilmu nama kepada Sayyidina Adam. Jadi tolong diluruskan, ini bukan nama ID card. Ini nama dalam pengertian ketinggian ilmu, derajat, dan tanda-tanda. Ini baru berapa hadis? Sudah berapa hadis? Tapi baru satu bab. Baru satu bab, dan kita pun membacanya bukan membaca seperti ahli hadis kebanyakan, ya, tapi membacanya agak sedikit lebih santai. Sebelum sholawatan, coba perhatikan kalimatnya. Yamla'ul arda
Al-Mahdi itu akan memenuhi bumi dengan qistan wa adlan, keadilan. Kama, ini menjadi limit kemunculan Al-Mahdi. Jadi kalau orang bertanya kapan muncul Al-Mahdi, kita nggak berani memberikan tanggal kecuali itu perkiraan. Jadi kalaupun ada penanggalan, itu hanya perkiraan. Kama muliat, sebagaimana dipenuhi bumi zulman wa jawra, kezaliman. Jadi kalau mau dijawab kapan Imam Mahdi muncul, apabila kezaliman memuncak di semua tempat. Sekarang kan belum zalim-zalim amat lah ya. Masih bisa makan tuh, masih boleh makan, masih bisa tidur beberapa jam setiap hari, masih dapat hak hari-harian, masih. Berarti ini belum ya. Tapi tenang dulu, kan ini zaman bisa berubah. Kezaliman yang paling dahsyat selama sepanjang tahun ini, sepanjang abad ini, itulah kemarin pandemi. Kita nggak tahu ke depannya apa lagi. Jadi kezaliman yang dimaksud di sini bukan kezaliman politik lokal. Tolong digarisbawahi. Bukan kezaliman politik lokal. Kalimatnya coba perhatikan. Sang Mahdi akan memenuhi bumi. Ini kalimatnya pakai bumi. Akan memenuhi bumi sebagaimana bumi dipenuhi. Berarti ini yang disebut orang global. Tapi saya gak suka istilah itu. Apa istilahnya? Pemerintahan global gitu. Saya gak suka istilah itu. Kita gunakan istilah baginda Nabi Muhammad SAW. Apabila bumi telah dipenuhi, seluruh bumi dipenuhi oleh kezaliman. Dan kezaliman yang paling parah itu nanti ketika Dajjal 3 tahun berturut-turut menyebar virus dan krisis di muka bumi. Maka nanti tidak ada hujan, orang kelaparan di mana-mana. Jadi itu kezaliman global kalau boleh disebut. Bukan kezaliman Soeharto, SBY dan Jokowi, bukan ya. Ini masih gagal fokus ini. Hadis-hadisnya dibawain ke bab politik. Kalau di Malaysia kezaliman Anwar Ibrahim gitu enggak ada urusan. Ini enggak ada urusan begitu. Kezaliman Salman, Raja Salman dan MBS, Muhammad bin Salman, ya salam ya akhi, bukan itu. Ini kezaliman munculnya dari orang yang paling zalim, yaitu Dajjal. Bukan kezaliman politik lokal. Ini kalau orang nggak ngerti bab kolbu, dia akan maksain, enggak, ini zamannya nih ya. Maka sekarang di Indonesia sudah banyak Dajjal. Kalau begitu bentar lagi Imam Mahdi keluar juga dong ya. Gampang bener. Ya, seharusnya dari kemarin tuh 2020 seharusnya keluar udah ya. Oke. Ini kalimat paling penting di hadis ini. La tazhab aw la tanqadi dunya hatta yamlikal arab rajulun min ahli baiti wa. Artinya sama berdasarkan hadis ini, dan hadis ini hasan. Ya, hadis ini apa? Jadi ada sahih, hasan, dhaif, dan dia di tengah-tengah.